Kali ini kita berjumpa untuk membahas sebuah materi yang berjudul konsep, teknik, dan prosedur di dalam berkarya tari kreasi. Sebelum itu kita lanjut, kita perhatikan beberapa contoh tari yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang multikultural, di mana negara ini merupakan memiliki kebudayaan yang banyak, serta karya-karya seni, di mana kita bisa lihat dalam bentuk tari. Salah satunya adalah tari kreasi. Sebenarnya, apa tujuan kita mempelajari materi tentang konsep, teknik, dan prosedur di dalam berkarya tari kreasi? Tentunya hasil akhirnya nanti kita bisa memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep, teknik, dan prosedur di dalam berkarya tari kreasi. Nah, sebenarnya apa sih tari kreasi? Tentu beda antara tari kreasi dengan tari klasik. Apa itu tari kreasi? Ingat, tari kreasi beda loh dengan tari klasik. Tari klasik, tarian yang tumbuh dan berkembang di lingkungan kerajaan, yang memegang teguh prinsip dan nilai-nilai kebudayaan. Sedangkan tari kreasi merupakan tarian klasik yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan diberi nafas Indonesia baru. A. Konsep. Konsep dapat menyatukan beberapa gagasan, peristiwa maupun fenomena menjadi satu kesatuan, sehingga dengan konsep karya tari dapat tercipta oleh para seniman dilihat dari lingkungan sekitarnya dan mendorong untuk meniru gerak-gerak alami, dan selanjutnya diolah dengan digayakan atau digerakkan untuk menjadi sebuah karya tari. Jadi, konsep itu merupakan ide atau gagasan dalam membuat tari. Proses pengolahan gerak dilakukan dengan cara praktek untuk memperindah atau distilisasi, atau bisa juga dengan merubah gerak sehingga berbeda dengan gerak aslinya atau distorsi. Contoh, tari patenung dan tari maletukopi. Tarian ini menceritakan tentang kegiatan sehari-hari manusia di dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Semuanya ini tercipta oleh seorang koreografer karena ketertarikannya pada keindahan dan perilaku keseharian manusia. Tari tercipta karena adanya stimulus atau rangsangan berupa penglihatan, pendengaran, dan perasaan yang kemudian tercurahkan dalam bentuk tari dengan mengacu pada konsep. Stimulus bisa dapat dari 1. Peniruan terhadap perilaku alam, manusia, dan binatang. 2. Perwujudan tokoh cerita, contoh Rama dan Sinta. 3. Mengacu pada lagu atau guru lagu, contoh Tari Wonderland Indonesia. Jadi, konsep berkaitan dengan unsur-unsur tari yang terdiri dari 1. Tenaga, 2. Ruang, 3. Waktu atau tempo. Tenaga terdiri dari kuat, sedang, dan lemah. Ruang terdiri dari ruang pribadi di mana penari yang bergerak di tempat. Ruang umum di mana penari yang berpindah tempat. Waktu dan tempo terdiri cepat, sedang, lambat. Contoh tenaga dalam gerak tari. Tenaga kuat pada tari sajojo. Tenaga sedang pada tari rantak Minangkabau. Tenaga lemah pada tari adat Lengger.
contoh ruang dalam gerak tari. Salah satunya tari Bedoyo Wulandari. Contoh waktu atau tempo dalam gerak tari. Tempo cepat pada tari Sajojo. Tempo sedang pada tari Pak Dupa Bosara. Sedangkan tempo lambat pada tari Bedaya Ketawang. B. Teknik. Struktur anatomi tubuh yang digunakan dalam menari seperti gerak badan, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak kepala. Penguasaan teknik gerak dasar tari tentu sekaligus menjadi tolak ukur mengenai nilai keindahannya atau estetika. Dari keempat teknik inilah akhirnya dapat dikembangkan dan diterapkan menjadi satu kesatuan tarian yang utuh. Contoh gerak kepala pada tari Mak Dupa Bosara. Kepala seiring dengan gerakan tangan. Contoh gerak kaki pada tari Pakarena yang berjalan jinjit. Contoh gerak tangan pada tarian Toraja. Posisi ujung jari menghadap ke atas, ibu jari dan telunjuk membentuk sudut 45 derajat. Contoh gerak badan. Badan dicondongkan ke depan untuk mendapatkan keseimbangan dalam melakukan gerak tari. C. Prosedur. Menurut Hawkins 2003 dalam bukunya yang berjudul Collecting Through the Dance, prosedur itu terdiri dari 1. Eksplorasi. Pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Pada kegiatan ini dipersilahkan untuk berimajinasi dan melakukan penafsiran gerak terhadap apa yang telah dilihat dan didengar. Kita dapat bebas bergerak mengikuti kata hati, mengikuti imajinasi atau daya hayal, serta menafsirkan ke dalam bentuk gerak. 2. Improvisasi. Pengalaman secara spontanitas, mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Dan setiap teknik gerak yang dihasilkan pada saat eksplorasi atau pencarian gerak selanjutnya dikembangkan dari aspek tenaga, ruang, dan waktu, sehingga menghasilkan teknik gerak yang sangat banyak. 3. Evaluasi. Pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Jadi, membuat teknik gerak yang tidak sesuai dan memilih teknik gerak yang sesuai dengan gagasan. Hasil inilah yang akan digarap ke tahap komposisi tari. 4. Komposisi merupakan tujuan akhir mencari gerak untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak yang kita temukan. Beberapa contoh gerak tari. Tarian saman yang terdiri dari ada level rendah, sedang, tinggi, dan terbentuk ruang. Demikianlah materi yang sempat saya bawakan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.